Oke, assalamualaikum Pak Arman, Pak Ambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmadi. Gimana kabarnya ini Pak Arman? Alhamdulillah sehat Pak Asmadi. Pak Asmadi bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Arman. Nah, begini Pak Arman, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Arman. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Arman memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach menanggapi atau merespon dari coach. Dan jangan lupa juga saya akan sesuaikan atau disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan waktu atau potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan ajukan kepada Pak Arman ini, kira-kira kompetensi apa yang Pak Arman akan kembangkan pada coaching hari ini? Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi pada kegiatan coaching kali ini Pak, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Seperti itu Pak. Ya, baik Pak. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Arman kembangkan lebih spesifik yang ingin diobservasi begitu? Nah, baik Pak, dari ketiga kompetensi yang telah saya paparkan sebelumnya Pak, adapun kompetensi yang secara spesifik yang saya kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif Pak, karena dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus sehingga saya bisa hadir secara penuh pada coaching, dan dengan mendengarkan aktif saya pun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak Arman, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Pak Arman dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai di sini Pak, saya akan melihat apakah coaching nantinya ini sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga apakah coaching nanti memiliki rencana aksi ataupun rencana ke depan untuk tentang apa yang akan dilakukan atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Ya, baik Pak Arman, demikian dulu ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silahkan Pak Arman melakukan coaching terhadap Pak Ambo. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambo, apa kabar hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arman. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Arman sendiri? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah Pak sehat. Katanya Pak hari ini ada yang mau dibicarakan ya. Kira-kira Bapak mau bercerita tentang apa nih? Kita punya waktu 15 sampai 20 menit nih Pak. Nah iya Pak, ini ada yang ingin saya ceritakan sama Pak Arman. Ini terkait dengan teman-teman guru di sekolah. Nah, setelah saya amati di sekolah itu,
cara pembelajarannya masih menggunakan pembelajaran yang monoton, pembelajaran yang masih menggunakan metode lama, metode konvensional, yaitu metode ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswa itu merasa bosan dalam belajar. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif, menggunakan atau mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita kan sebagai seorang guru, kita harus menyesuaikan diri dengan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, Pak. Baik, Pak Ambo. Jadi di sini Pak Ambo menginginkan penyampaian materi dari guru-guru yang sedang mengajar itu lebih bervariatif. Kira-kira Pak, setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan, apa sih harapan dari Pak Ambo? Yang saya harapkan, Pak, agar rekan-rekan guru di sekolah itu ada perubahan dalam metode pembelajarannya, Pak. Baik, jadi yang Pak Ambo inginkan adanya perubahan dari cara penyampaian materi oleh guru-guru di sekolah Pak Ambo. Nah, kira-kira nih Pak Ambo, perubahan penyampaian materi yang seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ambo? Yang saya inginkan sih perubahan dalam metode atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, Pak. Misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi tren sekarang, itu contohnya Quizzes, Kahoot, atau paling tidak teman-teman guru ini bisa menggunakan PowerPoint, itu sudah cukup baik, Pak. Baik, jadi intinya di sini Pak Ambo menginginkan penyampaian materi yang lebih bervariatif, betul Iya, Pak? betul sekali, Pak. Nah, jadi misalnya nih Pak, kondisi yang telah Bapak sebutkan tadi itu kan berada pada kondisi yang ideal, yaitu level 10. Nah, Iya. kira-kira dari level 1 sampai 10 nih Pak, kira-kira kondisi atau situasi di sekolah Pak Ambo, khususnya di guru-guru Pak Ambo ini berada pada level berapa Pak? Mungkin masih di level 5, Pak ya, karena di sekolah juga masih banyak guru-guru senior yang menggunakan metode ceramah, Pak. Jadi kondisi di sekolah Bapak, terutama guru-guru tadi yang telah dijelaskan, masih berada di level 5 ya Pak? Iya, Pak. Untuk saat ini kira-kira Pak Ambo menginginkan adanya perubahan ke level berapa Pak harapannya? Saya menginginkan sih, Pak, level 7 saja itu sudah cukup baik, mengingat masih adanya guru-guru senior yang melakukan pembelajaran dengan metode ceramah tadi yang konvensional begitu, Pak. Baik, jadi Pak Ambo ini berharap bahwa nantinya rekan-rekan guru nantinya itu berada di level 7 dalam hal pembelajaran yang bervariatif. Nah, Iya. untuk mencapai level tersebut, Pak, kira-kira ini adakah ide atau rencana yang Pak Ambo ingin lakukan terhadap rekan guru di sekolahnya? Seperti apa, Pak? Ya, saya mungkin melakukan sejenis pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru senior ini dengan cara bergiliran, Pak. Ya, baik. Jadi Pak Ambo akan melakukan pendampingan atau mentoring secara bergiliran seperti itu ya Pak Ambo. Iya. Kemudian Pak Ambo, adakah strategi ataupun cara lain selain dari yang telah disebutkan tadi, yaitu pendampingan ataupun mentoring yang akan Pak Ambo lakukan nantinya? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat sejenis workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran, Pak, di sekolah. Baik. Jadi yang saya tangkap di sini ada dua opsi yang Bapak tawarkan. Yang pertama itu adalah Iya, Pak. pendampingan atau mentoring, dan juga akan melakukan workshop. Iya, Nah, betul. kira-kira Pak, di antara dua opsi itu atau dua pilihan itu, kira-kira yang mana sih yang menurut Bapak Ambo ini nyaman bagi rekan guru-guru di sekolah untuk digunakan? Sepertinya untuk saat ini metode mentoring yang lebih tepat saya gunakan, Pak. Mengingat jika saya melakukan atau menggunakan
workshop atau pelatihan, saya masih ada kondisi-kondisi guru senior yang mungkin tidak bisa mengikuti workshop karena kita ketahui bersama kalau workshop kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga teman-teman ini nih saya khawatir dia tidak bisa duduk lama. Kemudian workshop itu sendiri kan membutuhkan biaya yang banyak, yang pasti juga membutuhkan narasumber yang tepat dan waktu yang lama juga. Baik Pak, jadi intinya di sini Pak Ambo lebih memilih kegiatan mentoring karena mudah dilakukan. Iya, Itu ya Pak Ambo. Iya, Pak. Nah, selanjutnya Pak Ambo, untuk metode mentoring ini yang akan Bapak Ambo lakukan ini kira-kira kapan bisa mulai dilakukan Pak? Mungkin sepertinya minggu depan ya Pak, saya mulai mentoring dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Baik Pak, jadi minggu depan sudah mulai dilaksanakan ya Pak. Ya. Nah, dalam proses mentoring ini Pak, adakah yang bisa diajak bekerja sama untuk membantu Pak Ambo dalam pelaksanaan rencana aksi ini? Mungkin saya akan minta bantuan kepada Pak Nawir yang lebih paham dengan media pembelajaran Pak. Baik, jadi Pak Ambo di sini akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lebih paham tentang media pembelajaran, yaitu Pak Nawir ya Pak. Iya Pak, jadi saya akan berkolaborasi dengan Pak Nawir itu untuk membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut Pak. Baik Pak Ambo, kita sudah berada di akhir sesi nih Pak Ambo dari pembicaraan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi Pak, ingin mendengarkan cerita-cerita dari Pak Ambo ke depannya. Apakah Pak Ambo berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak Ambo. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa yang akan Pak Ambo lakukan ataupun apa yang Pak Ambo dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajarannya Pak yang menjadi pembelajaran bervariatif dengan menggunakan metode mentoring ini Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Ambo hari ini ya, sangat bisa menemukan solusinya yang sangat bagus sekali Pak. Jadi mudah-mudahan ya Pak bisa terrealisasikan apa yang telah direncanakan, dan juga selalu diberikan kesehatan agar bisa melakukan rencana aksi ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Pak Ambo dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti mungkin minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak tentang aksi yang sudah dilakukan. Saya ingin mengetahui progresnya itu sudah sampai di mana. Dan mudah-mudahan sih berhasil ya Pak. Amin. Guru-gurunya bisa lebih menerapkan pembelajaran yang bervariatif lagi. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Ambo. Sampai di sini dulu. Saya akhiri perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asmadi. Pak Arman, seru sekali nih saya dengar tadi coachingnya sama Pak Ambo. Nah, begini Pak, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Arman lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Pak, yang pertama saya sangat bersyukur sekali Pak karena proses coachingnya itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coachingnya itu, dan berdasarkan hasil coaching tadi itu saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak, di mana saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tentang informasi-informasi terkait permasalahannya. Kemudian juga saya sudah menanyakan juga adakah rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Baik Pak Arman,
Jadi menurut saya sebagai observer melihat proses coach tadi, Pak Arman sama Pak Ambo ini sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Serta Pak Arman juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ambo sesuai dengan prinsip-prinsip. Terus Pak Arman juga sudah bisa menemukan Pak Ambo sudah bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahannya. Nah, di pertanyaan yang terakhir untuk Pak Arman, potensi apa lagi nih kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Pak? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Pak adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya dapat menggali informasi lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya, Pak. Seperti itu. Ya, begitu ya, Pak. Semoga dengan proses yang dilakukan hari ini menjadi bahan untuk kita bersama lebih baik lagi ke depannya. Dan saya tutup pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.